Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Menghadiri secara langsung acara Paus Fransiskus di pelataran Masjid Istiqlal adalah hal yang luar biasa bagi saya secara pribadi karena ini belum tentu terjadi dua kali dalam selama hidup saya. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana gerak wajah dan gestur Paus secara umum dalam acara ini. Benar, kesederhanaan, keteduhan, dan kebijaksanaan adalah kesan yang saya lihat dari beliau. Permintaan beliau untuk berkunjung ke Masjid Istiqlal menyiratkan banyak makna. Masjid Istiqlal bukan hanya simbol umat Islam, namun juga simbol kehidupan yang harmonis antar umat beragama di Indonesia. Pendirian Masjid Istiqlal bukan hanya melibatkan umat Islam, namun juga umat agama lainnya. Dalam perhelatan besar ini juga diluncurkan Deklarasi Jakarta Vatikan yang disaksikan oleh para pimpinan organisasi agama di Indonesia. Deklarasi ini menyoroti soal perlunya perdamaian dan persaudaraan universal. Deklarasi Jakarta Vatikan ini nampaknya juga menggemakan deklarasi persaudaraan dan perdamaian antara Paus Fransiskus dan Syekhul Azhar beberapa waktu lalu di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, tepatnya 2019. Dokumen Abu Dhabi ini adalah dokumen historis dan penting dalam sejarah keagamaan modern, di mana dua tokoh agama dunia bersepakat tentang persaudaraan dan perdamaian. Jelas, dokumen ini ditandatangani untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Keimanan dalam hal ini adalah prinsip utama yang ditonjolkan, di mana keimanan bukan menjadi penghalang untuk persaudaraan dan penghargaan atas the others, mereka yang lain. Keimanan harus menjadi penghantar bagi pemahaman untuk melihat orang lain sebagai saudara. Sudah barang tentu hal ini menjadi semacam kritik tajam bagi kalangan agamawan yang melihat bahwa keimanan kita harus menjadi pembeda dengan orang lain. Kita juga mengetahui bahwa keimanan menjadi faktor pemicu perseteruan, konflik, dan peperangan antar golongan. Paus Fransiskus berbicara tentang jembatan untuk menafsirkan terowongan yang menghubungkan antara katedral dan Masjid Istiqlal. Terowongan sebagaimana umumnya adalah gelap, namun terowongan yang menghubungkan kedua tempat ibadah besar dua umat beragama ini bukan tempat yang gelap, namun ini merupakan terowongan yang berfungsi menjembatani persahabatan dan silaturahmi antara dua kutub yang berbeda. Ingat bahwa di sini Paus Fransiskus menekankan dua kutub dan arah yang berbeda, namun antara keyakinan iman Islam dan keyakinan iman Kristen. Namun perbedaan itu tidak membuat keduanya tidak bisa berdamai dan bekerja sama untuk kemanusiaan. Dua yang berbeda ini justru dijembatani oleh isu perdamaian dan persaudaraan. Dari segi gestur tubuh, Paus memang seorang pemimpin agama yang rendah hati dan sangat menghormati pada pimpinan agama lain. Tingkat respek beliau tidak membuatnya segan untuk mencium tangan pemimpin agama lain. Pada orang-orang miskin dan kaum difabel serta anak-anak, Paus bertindak menjadi pelayan mereka. Paus Fransiskus berpesan kepada kita semua, bangsa Indonesia, dua hal penting. Pertama, melihat segala sesuatu secara mendalam, agar perbedaan dan persamaan bisa benar-benar dikenali. Beliau mengatakan, pandang secara dalam, pahami apa yang mengalir di dalam kehidupan kita, hasrat yang bersemayam dalam hati kita, maka kita akan menemukan hati kita semua saudara. Kita adalah penziarah dalam perjalanan menuju Allah. Pesan berikutnya, Paus Fransiskus mengingatkan agar ikatan umat beragama terus dijaga. Terowongan yang menghubungkan katedral dan Masjid Istiqlal adalah menghubungkan dua sisi yang berbeda yang harus selalu diikat. Menurut Paus Fransiskus, harus ada orang yang selalu ingin mencari titik temu. Doktrin dan kenyataan antar agama memang berbeda-beda, namun ikatan persahabatan bisa mendekatkan hal yang berbeda tersebut. Pesan seperti ini terus disebarkan oleh Paus Fransiskus di mana saja beliau berkunjung. Bahkan pesan-pesan persaudaraan dan perdamaian tidak hanya di tempat beliau berkunjung saja, namun di setiap negara yang dilewatinya beliau mengirimkan pesan-pesan perdamaian dan persaudaraan baik kepada kepala negara maupun kepada rakyat. Dari pesan beliau di Istiqlal, nampak beliau memberikan tempat khusus bagi diversity dan plurality of Indonesia. Negara besar berpenduduk muslim namun mampu menciptakan dan menjaga perdamaian antar umat beragama.
Jika kita jujur, maka apa yang dikatakan Paus pada kita, bangsa Indonesia, memang benar. Kadang-kadang kita memiliki hambatan dalam menjaga kerukunan dan perdamaian antar umat beragama, namun hambatan itu kalah dengan upaya kita semua untuk mengutamakan perdamaian dan persaudaraan antar sesama kita anak manusia. Paus Fransiskus memandang bahwa kita umat manusia jangan terjebak dalam fundamentalisme dan kekerasan. Kekayaan alam yang diibaratkan dengan tambang emas itu bukan kekayaan jika kerukunan dari berbagai perbedaan yang ada tidak bisa dijaga. Paus Fransiskus juga menekankan jangan memiskinkan diri dari kekayaan yang besar, namun seharusnya kekayaan yang ada harus menjadi warisan bagi generasi muda. Dan jika benar kalian adalah tuan rumah tambang emas terbesar di dunia, ketahuilah bahwa harta yang paling berharga adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai tetapi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling menghormati. Jelas pernyataan Paus ini adalah apresiasi dan sekaligus pengingat bagi kita bahwa kekayaan sumber daya alam dan negara akan tidak begitu bermakna apabila itu tidak mampu menciptakan kerukunan dan saling respek satu warga dengan warga negara yang lain. Bukankah salah satu inti berbangsa adalah menciptakan kerukunan dan keadilan sosial? Saya menangkap bahwa kehadiran Paus Fransiskus ke Istiqlal ini bukan hanya penghargaan bagi umat Katolik, namun juga bagi umat Islam di Indonesia yang mencerminkan pelajaran penting kaitannya antar agama di Indonesia, terutama antar umat Kristiani dan Islam, tanpa mempertimbangkan mana yang mayoritas dan mana yang minoritas. Saya bisa mengatakan bahwa kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia bukan hanya berguna bagi umat Katolik, namun berguna bagi umat beragama keseluruhan. Umat Islam juga bisa mengambil pelajaran banyak dari kunjungan ini. Misalnya, bagaimana hakikat kepemimpinan keagamaan bagi kita semua. Sebagai catatan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia dan juga keberhasilan kita, masyarakat Indonesia untuk menyambutnya adalah ibarat keberhasilan dalam ujian. Bangsa Indonesia sedang mengalami ujian dalam banyak hal, terutama ujian disharmoni, menipisnya kohesi sosial, dan juga ujian politik. Tapi ternyata selama kunjungan ini, Indonesia menunjukkan bahwa negeri ini adalah negeri besar, sebuah negeri yang dihuni oleh orang-orang yang berpikiran besar, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi perdamaian serta persaudaraan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.